ukuran tubuh yang diperlukan dalam pembuatan pola kebaya labu, yaitu lingkar leher, lingkar lebar bahu, panjang baju, panjang punggung, tinggi panggul, panjang lengan, lingkar kerung lengan, dan lingkar ujung lengan. Baik, untuk langkah pertama dalam pembuatan pola kebaya labu ini, kita akan memulai dari membuat tengah muka dari pola kebaya labu, yaitu dimulai dari titik A menuju ke titik B dengan rumus panjang baju. Panjang baju di sini adalah 85 cm, maka dari titik A ke titik B berukuran 85 cm dengan garis putus-putus. Lalu untuk bagian atas kita lambangkan dengan huruf A. Dan pada bagian bawah kita lambangkan dengan huruf B. Pada langkah kedua, kita akan membuat garis dari titik A menuju ke titik C, dan garis dari titik B menuju ke titik D. Dengan rumus setengah lebar bahu. Lebar bahu di sini adalah 38 dibagi 2, 19. Maka dari titik A kita tarik garis ke samping 19 cm dan titik B kita tarik ke samping dengan 19 cm juga. Lalu pada garis yang sejajar dengan titik A kita beri simbol C atau lambang huruf C. Dan pada titik yang sejajar dengan titik B kita beri dengan lambang huruf D. Lalu, satukan titik C menuju ke titik D menggunakan garis putus-putus sebagai garis bantu. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, kita akan membuat garis atau memberi titik pada titik A menuju ke titik E dengan rumus 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm yaitu 7 cm. Kita beri tanda lambang huruf E pada titik 7 cm tadi. Langkah keempat, kita akan menentukan titik A menuju titik F, yaitu dengan rumus 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm, yaitu hasilnya adalah 8 cm. Kita tandai dan kita beri dengan lambang huruf F. Untuk langkah kelima, kita akan menentukan titik A ke G dengan cara dari A ke G kita turunkan sebanyak 2 cm. Lalu kita beri dengan lambang huruf G. Lalu kita hubungkan titik G menuju dengan titik E untuk membentuk garis leher bagian belakang. Untuk membentuk garis leher bagian belakang ini dapat dibantu dengan menggunakan penggaris siku.
Selanjutnya, hubungkan titik F dengan titik E untuk membentuk garis leher bagian depan dengan menggunakan penggaris siku. Langkah keenam, kita akan membuat titik C ke titik H dengan rumus panjang lengan. Panjang lengan di sini adalah 55 cm, maka dari titik C kita tarik garis putus-putus ke arah samping dengan ukuran panjang lengan yaitu 55 cm. Kemudian kita beri lambang atau kita beri simbol dengan huruf H. Langkah ketujuh, kita akan membuat titik C menuju titik I dengan rumus turun 2 cm. Kita turunkan 2 cm, lalu kita beri simbol dengan huruf I. Kemudian, hubungkan titik E dengan titik I untuk membentuk garis bahu. Langkah ke-8, kita akan membuat titik H menuju ke titik J dengan rumus turun 2 cm. Setelah kita turunkan 2 cm, kita beri simbol huruf J. Kemudian, hubungkan titik I dengan titik J untuk membentuk garis tengah lengan. Langkah ke-9, titik I ke titik K dengan rumus setengah lingkar kerung lengan. Kerung lengan di sini 42 cm dibagi 2 21 cm, maka kita ukur dari titik I menuju ke arah bawah sebanyak 21 cm. Lalu kita beri tanda dan kita tarik garis putus-putus ke arah samping dengan ukuran panjang lengan yaitu 55 cm. Kita buat garis panjang lengannya tadi dengan garis putus-putus untuk sebagai garis bantu. Kemudian kita beri simbol huruf K. Langkah ke-10, titik J ke titik L dengan rumus setengah lingkar ujung lengan. Lingkar ujung lengan di sini adalah 24 cm, maka setengahnya adalah 12 cm. Kita tarik garis lurus dari titik J ke L dengan panjang 12 cm. Lalu kita beri simbol huruf L. Kemudian, hubungkan antara titik K dengan titik L untuk membentuk garis sisi lengan. Langkah ke-11, dari titik K ke titik M kita masukkan sebanyak 1 cm. Lalu dari masuk 1 cm tadi kita hubungkan ke titik I untuk membentuk garis kerung lengannya. Untuk garis kerung lengan ini dapat dibentuk dengan penggaris lengkung atau penggaris panggul.
Langkah ke-12, kita akan menentukan titik A menuju ke titik N dengan rumus panjang punggung ditambah 2 cm. Panjang punggung di sini adalah 37 ditambah 2 cm maka 39 cm. Kita tarik garis. Kita tarik garisnya dari titik A menuju ke titik N atau ke bagian bawah dengan rumus panjang punggung ditambah 2 cm, yaitu hasilnya 39 cm, lalu kita tarik garis putus-putus ke arah samping untuk sebagai garis bantunya. Kemudian kita beri lambang atau simbol huruf N. Langkah ke-13, kita akan membuat titik N menuju ke titik O dengan rumus tinggi panggul. Tinggi panggul di sini adalah 17 cm, maka kita tarik garis dari titik N ke arah bawah sebanyak 17 cm. Setelah kita mendapatkan titik 17 cm-nya, kita tarik garis putus-putus ke arah samping untuk sebagai garis bantunya. Lalu kita beri simbol dengan huruf O. Langkah ke-14, kita akan membuat dari titik K menuju ke titik P. Titik P ini kita tarik dari titik K menuju ke titik L. Kita tarik sepanjang 5 cm, maka itulah titik P-nya ditemukan. Setelah ditandai titik P-nya, kita beri simbol huruf P di 5 cm tadi. Langkah ke-15, dari titik D menuju titik Q adalah panjangnya 9 cm. Jadi, kita buat garis putus-putus ke arah samping dari titik D menuju ke titik Q dengan panjang 9 cm. Lalu kita beri simbol huruf Q. Kemudian, hubungkan antara titik P dengan titik Q untuk membentuk garis sisi samping sibarnya. Langkah ke-16, dari titik B, kita turunkan sebanyak 2 cm untuk titik R. Kita buat dengan garis putus-putus. Setelah itu, kita beri simbol dengan huruf R. Kemudian, hubungkan antara titik R menuju ke titik Q dengan menggunakan penggaris panggul. Langkah ke-17, dari titik A, kita masukkan sebanyak 4 cm
dan akan kita simbolkan dengan huruf S. Dari 4 cm tadi kita tarik garis putus-putus secara lurus ke arah bawah hingga ke ujung bawah baju dan akan kita beri dengan lambang atau simbol huruf S. Langkah ke-18, kita akan mengukur dari titik A keluar sebanyak 4 cm untuk mencapai titik T. Lalu kita tarik garis putus-putus hingga ke bawah, ke bagian bawah baju. Setelah itu akan kita beri simbol atau lambang huruf T. Langkah ke-19 sama dengan langkah sebelumnya, yaitu dari titik T kita keluarkan sebanyak 4 cm dan kita tarik garis lurus ke bagian bawah dengan garis putus-putus. Dan lalu kita beri dengan simbol atau lambang huruf U. Langkah ke-20 masih sama, yaitu dengan dari titik U keluarkan 4 cm, namun kali ini kita tidak menggunakan garis putus-putus lagi, tapi menggunakan garis lurus. Setelah dibuat garis lurus hingga ke bagian bawah baju, kita beri lambang huruf V atau huruf V. Lalu tarik garis lurus dari bagian bawah baju tadi hingga menuju ke titik R. Langkah ke-21, dari titik S kita naikkan sebanyak 8 cm. Ini berguna sebagai leher bagian belakang atau kerah leher bagian belakang dari kebaya labu ini. Dan ini kita beri simbol huruf W. Kita lakukan hal yang sama pada titik V, kita naikkan juga 8 cm, lalu kita hubungkan dengan titik W. Maka di sini kita sudah membuat pola dari kerah setalinya, yaitu yang dimana terdapat ini merupakan leher bagian belakang dan ini kerah leher bagian depan yang sudah menyatu dengan badan. Langkah ke-23, dari titik S kita turunkan sepanjang 15 cm. Ini merupakan panjang dari kupnat lehernya. Setelah itu, dari titik 15 cm tadi kita hubungkan menuju ke titik E untuk membentuk kupnat lehernya. Lalu buat garis putus-putus pada bagian tengah kupnat lehernya. Jika sudah, kita akan memberi lambang pada bagian panjang kupnatnya dengan simbol X. Lalu kita akan membuat kupnat pada bagian badannya. Pada garis bantu titik N, kita buat ukuran ke kanan 1 cm dan ke kiri 1 cm. Setelah itu, bentuk kupnat seperti pada video. Jadi hasil dari kupnatnya ini adalah sebesar 2 cm.
dikarenakan 1 cm bagian kanan dan 1 cm bagian kiri. Kupnat ini akan terletak di bagian samping sibar atau antara sibar dengan pola badan.